Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Busam ID, dan kita hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa dengan Ibu Irma. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya. Semakin glowing nih kayaknya, Bu, kayaknya nih. Dengan satunya Bang siapa, Bang? Jumintar Napitupulu. Panggilnya siapa nih? Juna, ya. Bang Juna ya, Iya. Wah, kayak chef ya. Bang Juna, mungkin saya ngobrol sama Bang Juna dulu ya. Nah, nanti Ibu belakangan boleh ya. Iya. Karena sudah lama nggak ketemu nih, Iya. hampir setahun kali ya. Iya. Nah, Bang Juna, proses sekarang nih dari kasus yang kemarin sudah berjalan, masalah SP3. Nah, itu sendiri sampai di mana nih, Bang Juna, kalau tahu? Iya, kalau perkara terkait kosong yang sudah di SP3 itu sampai sekarang itu sudah berjalan. Terakhir kita buat laporan itu ke pusat ya, Pusat ya. 6 institusi, yaitu ke Presiden, ke Kompolnas, Komnas HAM, ke Menko Polhukam, terus kemudian ke Kapolri. Itu sudah kita sampaikan kemarin sekitar tanggal 18 Juni ya. Mungkin bisa dipegang aja kali, Bang ya, biar lebih ini. Iya, sekitar 18 Juni. Terus kemudian isi surat kita itu intinya supaya SP3 itu kemudian dibuka. Terus kemudian juga kita melaporkan pihak-pihak yang menurut kita tidak fair dalam perkara ini, tidak menjalankan fungsinya di dalam perkara ini. Yang antara lain Kapolda, mantan Kapolda Kalimantan Timur, terus kemudian mantan Direskrimum, mantan Kapolres Samarinda, terus kemudian Kasat Reskrimnya sama tim penyidiknya. Yang tadinya tim penyidik ini jadi beberapa kali sudah kita laporkan. Gitu. Jadi harapan apa sampai sekarang ya itulah yang masih berjalan. Artinya masih ada tahap-tahap setelah SP3 itu keluar, kita laporkan nih orang-orang ini. Gitu. Nah, sama Bu Irma nih, nggak capek-capek nih, Bu ya. Kan berjuang. Berjuang ya. Nggak boleh capek. Nggak boleh capek ya. Nggak boleh capek. Jadi perjalanannya sampai demo yang Oh iya. 3.000 orang kah? Berapa orang itu di jalan? Di Menko Polhukam ya. Di Menko Polhukam ya. Menko Polhukam Iya, kemarin ya. Iya. Sempat melaksanakan aksi juga ya. Iya. Karena kembali lagi terlalu banyak mungkin ya saat ini kasus yang berkaitan dengan SP3 sendiri nih ya. Jadi masyarakat juga kalau dibilang ada beberapa waktu yang lalu di salah satu harian nasional ya, itu tingkat kepercayaan polisi juga semakin menurun. Apalagi dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini, ada inilah ya, kamera Booming lah ya. CCTV tiba-tiba hilang ya kan? Polisi tembak polisi. Polisi tembak polisi. Yang mati CCTV-nya. Ini kan banyak hal-hal yang terjadi di kepolisian negara Republik Indonesia lah, lagi hangat-hangatnya. Nah, perjuangan sendiri kayaknya sudah semakin banyak nih sekarang ya, teman-teman yang merasakan Ketidakadilan ya. ketidakadilan dan sepertinya Ibu buat komunitas juga nih, jangan-jangan nanti akhirnya nih untuk membantu teman-teman nih. Iya. Atau seperti apa, Bu, yang sekarang dilaksanakan nih? Ya kita tetap berjuang ya untuk mencari keadilan itu. Karena kan sudah jelas yang namanya cek kosong itu 378 ya sudah. Gitu. Ya, jadi sampai kapanpun kami akan terus menuntut itu. Kami tidak masalah kami menerima SP3 itu. Tetapi alasannya apa? Kan harus jelas. Benar. Katanya bukan perkara pidana. Nah, tapi untuk menaikkan penyelidikan menjadi penyidikan itu kan harus ada 2 alat bukti ya, gitu kan? Kan kenapa ini bisa naik? Berarti kan alat bukti kami dan saksi kami kan sudah cukup. Tiba-tiba di SP3 kan. Wah, kalau begini terus gampang banget ya. Setiap perkara polisi SP3 gitu kan. Ya, biarkan kami bertempur di pengadilan. Ya mungkin akhirnya nanti jaksa sama hakim nggak laku lagi. Nggak laku lagi kalau ada SP3 kan. Nah, gitu. terus ini Bang, berkaitan dengan ini kasus-kasus yang kemarin ya, berkaitan dengan proses sekarang nih ya kan. Ada informasi bahwa
adanya pelanggaran kode etik terhadap salah satu petinggi di Polres Kota Samarinda lah ya. Nah, seperti apa nih ceritanya, Bang? Iya, jadi tindakan kita menyurati beberapa institusi itu tadi itu berdasar karena dalam perkara ini ada pelanggaran kode etik. Yang menangani perkara cek kosong dengan korban Ibu Irma ini tadi itu sudah divonis berdasarkan sidang kode etik bersalah, dinyatakan bersalah. Dinyatakan bersalah. Ya, dinyatakan bersalah per tanggal 28 September 2021. Tapi kemudian masih orang yang sama menangani perkara sampai akhirnya timbul SP3. Nah, artinya kenapa kita juga menyurati sampai ke kementerian, sampai ke presiden? Ya karena kita lihat di sini ada kesalahan loh. Seseorang yang dinyatakan bersalah berdasarkan kode etik yang sudah kita laporkan masih menangani perkara. Bukankah produk hukum yang dia keluarkan dalam bentuk SP3 inilah produk hukum yang gagal? Dari seseorang yang bersalah mengeluarkan SP3. Kan gitu. Nah, jadi gini, ini sama-sama sebenarnya banyak celah yang terjadi ya di hukum kita sendiri ya. Nah, SP3 pun itu kan sebenarnya kalau dibilang ada undang-undang yang mengatur nih tentang penyidik dalam menentukan bahwa ini kasus di SP3 nih. Ya. Nah, terus yang terjadi saat ini, kenapa masih misalnya Ibu nih ya, atau Bang Juna, ini masih kekeh bahwa ini terjadi pelanggaran. Bukti apa yang konkret sampai bisa tetap berjalan nih perjuangannya nih? Ya gini, yang namanya cek kosong itu jelas unsur pidananya. Nah, kan saya udah bilang tadi, yang namanya cek kosong itu unsur pidananya jelas. Bukannya ini hutang piutang, Bu? Bukan, atau? Nggak ada. Bukan hutang piutang. Terus gini. Jadi yang terjadi saat ini memang penyalahgunaan yang ditekankan memang tindak penipuan. Iya. Dengan penerbitan cek kosong itu tadi ya. Iya. Ini apa sih, bisnis kah atau apa sih, Bu, yang terjadi? Ya bisnis solar laut itu tadi. Ya. Solar laut lagi. Kan emang itu ya kan. Hulunya kan dari situ, muaranya cek kosong begitu. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi Ibu tahu nggak ini bahwa bisnis solar laut itu yang seperti apa, Bu? Bisnis solar laut ada nggak sih bisnis solar laut ya? Kayaknya nggak ada kali ya. Ya kalau Ya, di umum laut, ada. Di laut kali solarnya. Iya, jadi kali ya. Nah, berarti saat ini tetap berproses dan sudah laporan sampai ke pusat. Iya. Nah, next selanjutnya mau prosesnya mau arahnya kemana lagi nih, Bang Juna ya mungkin? Iya, kalau dari kita tim hukum ya pasti kita mencari langkah-langkah yang efektif lah ya untuk mengungkap perkara ini sampai korban Ibu Irma memperoleh haknya, kan begitu. Artinya SP3 ini kan bukan final. Bukannya SP3 dikatakan bahwa kalau sudah di SP3 nggak bisa lagi nih? Bisa. SP3 itu kan bisa saja pernah dibuka. terjadi. Ada yang pernah dibuka. Bahkan yang membuka institusi itu sendiri, kepolisian itu sendiri. Faktornya apa, Bang? Iya. Kalau faktor-faktor itu artinya kan ada bukti baru yang menurut mereka yakin. Oh ya, bukti baru untuk ya. kemudian membuka SP3 itu. Yang kemudian langkah lain ya pra-peradilan. Kan begitu. Jadi SP3 ini belum final. Apalagi SP3 ini kita sampaikan bahwa SP3 ini kan produk dari orang yang dinyatakan bersalah secara kode etik yang sudah disidang dan diputus. Artinya kan kalau ada sudah putusan sidang kode etik harusnya dia kan diberi sanksi. Ya. Apa sanksinya? Sejak tanggal 28 September 2021 itu. Tapi kan tidak diberikan. Tapi yang sampai hari ini dia masih di Polresta. Iya. Masih menyidik. Ini kan berarti kan yang keputusan dari kode etik itu kan Bitpropam berarti kan tidak dijalankan dong. Kok dia masih menangani perkara padahal ini orang yang udah jelas-jelas dia bersalah. Nah, terus jawaban dari Propam sendiri apa nih kemarin? Kalau jawaban dari Propam ke kita
bentuk surat itu kemarin 16 Juni kita peroleh suratnya karena kita kejar memang kan surat dalam bentuk SP2HP dari Propam. Di situ dijelaskanlah bahwa ya memang sudah disidang dan kemudian sudah ada putusan pertanggal 28 September. Artinya seperti yang kita ulang lagi nih, 28 September 2021 dia sudah divonis bersalah sesuai dengan laporan kita. Penyidik ini bersalah, terus kemudian di tanggal 15 Desember itu keluar SP3. Sebelum SP3 ini perlu kita sampaikan juga. Sebelum SP3 ini keluar, sebelum itu keluar kita sudah menyurati loh. Kita menyurati sampai ke Irwasum ya. Irwasum kita sampaikan surat kita itu per 29 November karena kita tahu tanggal 4 Desember akan dilakukan gelar khusus di Polda Kaltim untuk membicarakan cek kosong ini tadi untuk mengambil sikap. Nah, produknya dari gelar itu kita udah hampir tahu nih bakal di SP3 nih. Makanya dari tanggal 29 November itu kita menyurati supaya diawasi gelar khusus yang di Polda ini gitu loh. Ini kan yang terjadi sudah ada pelanggaran di tanggal 28 itu. Iya. Kenapa masih berlanjut? Tanya sama propamnya. Iya. Nah artinya ya itu yang menurut kita nih hemat kita bahwa produk dari Bitpropam Kaltim itu sendiri itu tidak dihargai dan tidak berguna, gitu loh. Jadi artinya sia-sia juga kita melapor. Ternyata ada yang lebih kuat lagi. Kalau untuk Kaltim ada yang lebih kuat lagi dibanding keputusan dari Bitpropam itu tadi. Karena kalau udah berkaitan dengan kasus yang hangat sekarang nih Bu, bukan ya? Iya. Mungkin bisa saja karena apa ya? Kenapa kita bilang bisa saja? Sebenarnya dari Desember 2020 sampai dengan surat kita yang terakhir itu per Maret 2021 ya. November 2021 itu surat itu selalu kita tembuskan dan bahkan ada yang langsung kita alamatkan ke Kadipropam Polri loh. Polri ya. Iya. Artinya itu kan garis koordinasinya jelas. Tapi langkah yang mereka buat enggak ada juga. Jadi kalau dibilang ya dengan ramainya kasus seperti sekarang ya menurut kita ya bisa saja sih tersangkut-sangkut dikit lah ya. Tersangkut dikit kan begitu. Terus kita Terus ini gimana, Bu? kita sebagai masyarakat ya mau cari keadilan nih gimana? Sedangkan Propam itu benteng terakhir masyarakat mencari keadilan loh. Dia polisi kan gitu loh. Itu benteng terakhir. Ya, kalau dengan kasus yang ada seperti ini sekarang, mau kemana lagi kita mau cari keadilan yang sebenar-benarnya? Mungkin di akhirat. Nah ya itu. Kalau itu pasti semua hukumnya begitu. Ya di akhirat aja kita cari. Nah, terus Bang, yang buat penasaran semalam saya udah baca-baca tuh ya kan. Berkaitan dengan banyaknya kasus SP3 yang terjadi. Nah, kalau bicara di Kalimantan Timur mungkin ada beberapa kasus lah ya. Mungkin salah satunya banyak juga. Iya banyak banget tuh. Iya banyak. Tapi mungkin datanya kali mudah-mudahan dalam waktu-waktu dekat atau nanti mungkin kita bisa konsultasi dengan pihak kepolisian untuk kita bisa terima datanya tuh. Nah, kita berharapnya sih kinerja polisi, apalagi dengan pukulan yang sangat berat nih saat ini ya. Kepolisian jadi langsung drop nih citranya nih. Tapi apakah keseluruhan yang Ibu ketahui ini, karena Ibu sendiri kan termasuk ke dalam keluarga kepolisian ya? Kalau itu saya tidak mau kita bicara pribadi saya aja ya. Ya berarti kalau bicara Polri sendiri saat ini dengan hantaman yang bertubi-tubi, berarti kan banyak terjadi apa ya, bicara Undang-Undang Nomor 2 lah ya kan, banyak celah yang terjadi di sana nih. Apakah perlu untuk ditindaklanjutin lagi nih untuk Undang-Undang Nomor 2 itu sendiri? Menurut Bang Junas sendiri sebagai mungkin praktisi hukum atau pakar hukum ya. Iya, kalau kita berbicara undang-undangnya kita pikir setiap aturan hukum itu punya kelemahan dan punya kelebihan. Tetapi bagaimana kemudian bukan kelemahannya yang ditonjolkan, tapi kembali pada sisi institusinya kan begitu. Bagaimana ke SDM-nya, bukan aturannya. Kalau kita berbicara aturan yang kurang bagus atau ada celah di situ, ya semua aturan punya celah. Tapi bagaimana kemudian celah itu diisi dengan SDM yang mumpuni.
Kalau kepolisian dengan Undang-Undang Nomor 2-nya diisi dengan SDM anggota Polri yang itu tadi yang sekarang dengan slogannya mereka presisi, kan enggak harus aturannya yang dirubah. Tapi SDM-nya yang dibenahi kan begitu. Sampai ada statement kita bukan perlu orang yang pintar, Bu ya. Iya, yang kita butuhkan kan orang yang jujur. Orang yang jujur tuh. Iya. Kalau pintar kan kepintaran. Kepintaran. Cerita yang ada kan, gitu Iya. kepintaran. Kembali lagi ke kasus yang tadi. Iya, kepintaran. Akhirnya ada pelanggaran kode etik, ada Iya. celah di situ di Iya. mana polisi bermainlah dengan terlapor. Yes. Seperti itu. Atau cuman treatment dari Bang Juna aja nih. Oh enggak. Enggak dong. Kalau abang bilang treatment Bukan dari ya? kita, bukanlah. Bahwa kita Karena kan kalau bicara SP3 kan ini sudah final kan, Bu. Dan itu ada undang-undangnya kan. Iya, Tapi SP3 itu benar diatur. nggak? Sebelum SP3 itu benar nggak prosesnya? Iya. Kan begitu. Kalau dibilang ini treatment kita, ya bukan lah. Justru kita terus menggaungkan ini karena ada ketidakbenaran dalam penanganan perkara ini, gitu loh. Iya. Itu diatur. Kita laporkan kode etik, itu dasarnya ada. Ada dasarnya. Iya kan? Boleh tahu ini kan kode etik kan banyak nih, Bu. Iya. Iya. Kalau ini Yang kan terjadi apa nih? Dan memang ada buktinya kah atau Ada. memang Ada. Oh iya, jadi yang dilanggar itu sesuai dengan Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik itu di pasal 14 ayat poin I, poin K dan poin G. Itu yang dilanggar. Yang pada intinya terlapor itu tidak boleh bertemu dengan langsung dan penyidik dalam kepentingan perkara di luar kantor penyidik. Itu loh. mungkin teman lama kah atau sahabat gitu kan? Ya tidak persoalan itu temannya atau apa, tetapi pada saat Bicaranya profesionalisme Iya. sebagai penyidik itu sendiri ya. pada saat berarti nangani namanya. perkara kan harus profesional dong. Pertemanan hilangkan dulu. Tapi ini menjadi fakta bahwa kita memiliki bukti loh. Mereka pada saat Kayak melakukan juga dihilangkan ya. iya, penyidikan itu makan bersama. Makan bersama mereka melakukan penyidikan pemeriksaan laporan kita itu tadi. Ya itu jadi bukti kita. Itu yang kita laporkan ke Propam tadi. Benar. Dan respon Propam sendiri bahwa memang terjadi pelanggaran kode etik. Iya. Iya. Tapi kan untuk Nah, harusnya itu sudah terjadi. Ini kan SP3 bisa digelar kembali, Bang. Ya harapan kita begitu. Ya makanya kita tuh bilang tadi pertanggal 18 Maret itu tadi kita bersurat ke beberapa instansi ini tadi karena kita sudah lihat secara jelas nih ada pelanggaran ini sebelum keluarnya SP3. Nah, artinya SP3 ini kan dikeluarkan oleh orang yang bersalah secara kode etik. Ya itulah yang coba kita sampaikan supaya kemudian ini dibuka kembali SP3-nya oleh mereka sendiri gitu loh. Iya, Dengan oleh tekan-tekanan mereka institusi-institusi sendiri yang kita harus. harapkan bisa melakukan itu gitu. Dan ini sudah ada pembicaraan terakhir dengan institusi itu sendiri? Atau mungkin ada perlu bantuan dari HAM? Ini kan juga berkaitan dengan HAM ya? Iya. HAM juga Iya. kan? Ya kalau dari itu tadi ada ke Presiden surat kita, ke Kompolnas, ke Komnas HAM, ke Menko Polhukam, terus kemudian ke Kapolri sendiri. Dari sejumlah yang kita laporkan itu sudah 2 institusi yang membalas surat kita, yang antara lain Kompolnas, terus kemudian Komnas HAM. Tapi yang menurut kita ya dari Kompolnas itu sama saja sih, nggak ada. Justru menurut kita ya benar saja seperti kasus yang terjadi sekarang bahwa Kompolnas itu ada, hanya juru bicaranya dari Polri. Iya. Mereka tidak pernah melakukan penyelidikan secara mendalam. Gitu loh. Kenapa kita katakan balasan dari surat kita itu mereka sampaikan di poin terakhir itu mereka sampaikan bahwa penyidik yang dilaporkan melanggar kode etik itu belum diputus bersalah. Dalam suratnya itu dikatakan begitu. Suratnya itu pertanggal 19 Januari. Sedangkan putusan kode etik itu pertanggal 28 September 2021. Jadi mungkin ada komunikasi yang kurang antara pusat dengan daerah sendiri, Bang. Ya, bisa terjadi nggak itu hal seperti itu? Nah itulah yang kita bilang bahwa Kompolnas ini dalam menjalankan tugasnya seolah-olah jadi juru bicaranya kepolisian saja. Apa yang dilaporkan oleh masyarakat itu apa yang menjadi kejanggalan dalam tindak tanduknya anggota kepolisian kemudian dilaporkan ke mereka, tidak mereka teliti secara seksama, tetapi hanya mendengarkan saja, mendapatkan klarifikasi dari institusi yang kita laporkan itu lalu kemudian disampaikan ke kita. Tidak secara detail. Ya apa bedanya dia sebagai juru bicara? Jadi jangan disalahkan dong kalau yang ramai sekarang dikatakan bahwa Kompolnas itu juru bicaranya Polri. Ya benar. Kita mengalami itu sebelum kasus ini ada. Sebelum kasus ini ada kita udah ngalamin. Ada buktinya. Ada buktinya suratnya, surat balasan ke kita. Jadi sekarang masyarakat harusnya ngadunya kemana, Bang? Ke
Gusti Allah. Ya itu aja kali ya. Punya alam semesta aja kali ya. Ya sebenarnya kalau Ya. kita mengadunya kemana, kalau persoalan pidana ini tetap kita harus mengadu ke Polri. Polisi, Ya. ya. Dengan harapan bahwa di sana itu masih ada insan-insan yang dengan SDM dan moral-moral yang tinggi, kan begitu. Tidak semua juga jelek. Tidak kan ya. semua jelek. Dari Berarti mungkin pemirsa juga harus tahu ya, ini bukan keseluruhan Iya. berarti ya. Iya, Banyak juga polisi yang baik. luar Iya. biasa ya. Iya. Sampai kemarin yang dia nggak mau terlibat dengan negosiasi dan celah-celah yang bisa mereka manfaatkan harusnya. Iya. Itu mereka bisnis lain misalnya kayak Iya. ada yang sampai mulung loh. Gitu ya. Iya. Polisi itu. Jadi nggak semuanya lah. Iya benar. Nah, Oke. cuman di kasus ini ya mudah-mudahan lah ada solusi yang terbaru. Iya. Mungkin ada satu alat bukti tambahan mungkin, atau mungkin setelah memang terbukti dan ada balasan dari, kita berharapnya Kapolri ya. Iya. Kita nggak akan berhenti mencari keadilan. Iya. Nggak akan berhenti. Apalagi nih sekarang Kapolri lagi instruksinya luar biasa nih, Iya. ya kan? Perjudian habisi, ya kan? Katanya presisi, ternyata yang mengumumkan presisi itu dia malah yang berbuat seperti itu. Nah itu, ya mudah-mudahan lah, kita masih berharap lah, Bu. Aduh, Iya. udah Kita tipis berharap harapannya ya. Nah, untuk kasus sendiri masih tetap ya berjalan ya, Bang Juna ya. Kita Masih. tetap berjuang. Iya. Kita berjuang ya. Dan Ibu sendiri nih, apa harapannya nih untuk kasus ini sendiri nih? Ya harapannya SP3 dibuka kembali Hmm. karena jelas ya, apa bukti kita udah jelas, saksi ahli dari Bank Indonesia juga mengatakan itu kategori cek kosong gitu kan, terus tiba-tiba dibilang perdata. Ya, Jadi Jun, ya. penasaran ya kan? Bukan Iya, pidana. Ini perkara bukan pidana ya kan. Jadi ini yang mana nih ya kan? Iya. Ya Jun ya. Yang mana nih kan? Yang satu undang-undangnya ya kan itu 378 ya kan. Yang satu ngomong bukan perkara pidana. Jadi yang harus kami percaya yang mana? atau expired? Jangan-jangan. Sebenarnya Enggak juga lah ya. Kalau Iya. bicara expired juga sebenarnya SP3 itu nggak masalah ya. nggak masalah. Cuman harus dijelaskan di situ. Benar. Iya. SP3-nya ini apa Nah, gitu loh. Yang terjadi saat ini sendiri ada penjelasannya nggak, Bang Juna? Ya, di samping penegak hukumnya penyidiknya tadi menurut kita rancu untuk mengeluarkan SP3, isi SP3-nya pun kan tidak jelas. Harusnya terbitnya SP3 itu kan berdasarkan gelar sus atau gelar perkara. Ya, Artinya ada resume yang mereka buat di situ Benar. untuk mengatakan bahwa ini bukan Fakta gitu iya, kan? Iya. bukan Fakta yang tindak berbicara pidana. nih. Iya. Nah, itulah yang harusnya diberikan ke kita sebagai Itulah yang kami pelapor. tuntut. Tapi Mana? sampai sekarang Iya. mereka tidak pernah bilang, tidak pernah kasih itu, Iya. tidak pernah perlihatkan. Dan bahkan di Kenapa? media Ada pun apa? mereka tidak Ada pernah apa? menyampaikan. Iya, ada apa? Ada apa atau apa ada? Ada apa dengan cinta? Seperti kasus-kasus yang ada ya. Iya. Ya kita Jadi- berharap jadi hari ini kita podcast dan memang sudah kangen ya, Iya. kangen satu Tahunan tahun, ya. tahunan lah. Ini bentuknya sih edukasi juga ke masyarakat bahwa jangan pernah takut mungkin Bu ya. Iya. Apapun saat ini kita dengan kondisi negara kita yang luar biasa Iya, ini iya. dengan sistem aturan hukumnya yang luar biasa juga, ya Iya. kan? Nah, kita berharap masih ada orang-orang yang punya jiwa itu tadi Bu ya, Iya. jiwa yang memang kalau dibilang sama Kapolri sendiri bicaranya presisi. Mungkin seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin Bang Juna? Ya, kalau menurut kita sih cukup sih. Cukup ya. Iya. Cukup. Ya mungkin karena tadi sedikit agak ada emosional saya Ya, cuma sekali lagi minta pertanyaan maaf kita- ya mungkin ya, Ya. karena memang saya juga gregitan sebenarnya nih terhadap kasus ini. Enggak. Iya. Pertanyaan kita itu kenapa itu penyidik yang sudah kena kode etik itu sampai hari ini masih menjabat di Polresta? Ya. Itu pertanyaan saya. Itu mungkin Ya, Jun, ya. nanti Iya. kita berharap juga dari Polda atau Kapolres sendiri ya Ya. memberikan satu jawaban. Ini kembali lagi diskusi yang kita laksanakan hari ini merupakan
suara masyarakat, Bu. Iya. Nah, Ibu mewakili masyarakat. Kalau bisa harapan kita nih Bang ya, mungkin sebelum ditutup harapan kita untuk menanggapi podcast kita ini juga, menanggapi suara kita ini, kalau bisa nih, Abang hadirkan juga, panggil juga Kasar Reskrim untuk memberikan pandangan di sini kan begitu. Kan begitu. Boleh, Supaya boleh. berimbang lah kan Iya, begitu. Nanti dikira cuman kita saja seperti yang Abang bilang tadi di awal itu, jangan-jangan ini treatmentnya pengacara saja supaya berjalan. Bukan kan begitu. Supaya Ini kita seimbang. bicaranya kan. Supaya berimbang kan begitu. Iya. Benar. Mungkin kita berharap podcast selanjutnya boleh saya undang lagi. Ya, Bu, boleh. Nah, ya. nanti kita hadirkan juga. Jadi ada dari kepolisian, jadi dari Ibu juga hadir ya kan. Iya. Nah, jadi benar-benar berimbang nih, kita Iya. nggak tahu nih yang mana yang benar nih ya. Iya. Cuman kembali lagi hukum tetap harus ditegakkan setegak-tegaknya. Iya. Mungkin seperti itu. Ada quotes hari ini mungkin Bu Irma, Cukup. berakit-rakit ke hulu. Kemudian, nah ya mungkin seperti itu dari saya, dari Agung Busam.id. Kami undur diri atas banyak kehilapan atau kesalahan kata-kata. Saya minta maaf. Saya akhiri podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Waalaikumsalam. episode berikutnya.